Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan bahas soal sumatif TP1. Oke, jadi untuk pembahasan nomor 1 ini sebenarnya masih sederhana ya, karena masih satu fungsinya. Kalian harus ingat bahwa rumusnya adalah kalau kita punya X pangkat N, maka turunan pertamanya adalah N dikali X, di mana pangkatnya dikurang dengan 1. Kalau bentuknya langsung seperti soal nomor 1, maka langsung kita turunkan. Namun kalau bentuknya masih dalam bentuk manipulasi seperti B, C, dan D, ini bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita bahas ya. Untuk yang X pangkat 4, maka ketika diturunkan, ikutin aja rumusnya. Pangkatnya ke depan, di sini pangkatnya 4, berarti ke depan menjadi 4 gitu ya. Kemudian pangkatnya dikurang 1, 4 kurang 1, ya benar 3. Menjadi seperti biasa konsepnya, pangkatnya maju ke depan, kemudian tulis lagi variabelnya, dan pangkatnya dikurang dengan 1. Maka kita bisa dapat min 3 X pangkat min 4. Udah kan? Atau boleh juga, Ustazah ini kan dalam bentuk fraction. Apakah harus kita ubah? Boleh. Ya udah, kalau kita ubah menjadi min 3 per X pangkat 4. Begitu. Jadi di sini banyak banget ya yang hilaf. Ada yang dia diturunkan satu persatu, kemudian ada juga dia dinaikkan tapi jadinya ditambah sehingga menurunkannya masing-masing gitu. Cara tersebut belum tepat ya. Jadi yang paling tepat kita bawa dia ke eksponen, kita kurangkan. Setelah bentuknya sederhana itu artinya menuju ini ya gitu, maka kita dapat min 3 per X pangkat 4. Oke. Selanjutnya untuk yang C, akar X. Nah, sama, akar X nih bentuknya nih belum seperti rumusnya ya. Jadi kita ubah ke dalam bentuk eksponen. Akar itu kan artinya masih ingat ya, kalau misalnya akar dari X pangkat A kemudian B, maka kita bisa tulis menjadi X pangkat A per B. Nah, pada soal kita di sini itu 1. Kenapa? Karena kalau 1 memang nggak usah perlu ditulis. Dan ini 2. Sama, kalau akar tidak ada embel-embel di sampingnya, maka dia pasti 2. Jadi kalau kita ubah soal kita menjadi X pangkat setengah. Nah, ini yang tinggal kita turunkan mengikuti sifat yang ini gitu. Maka kita dapat maju ke depan berarti setengah X dikurang 1. Kalau bingung, kalau dalam pecahan, kurangkan aja yang atas dikurang yang bawah. 1 kurang 2, min 1. Min 1, jangan lupa pernya tetap berdua, nggak boleh berubah. Kalau mau diubah ke dalam bentuk format awal, ya udah, kita bisa tulis kembali menjadi sama dengan 1 per 2 akar X. Kenapa akar X, Ustazah? Karena ketika dia turun ke bawah, pangkatnya menjadi positif, dan pangkat setengah itu adalah apa? Akar gitu. Sudah. Yang terakhir kita ubah mengikuti sifat dari ini ya. Ada sih yang kebalik gitu. Jadinya bentuknya bukan X pangkat 2 per 3, tapi jadinya X pangkat 3 per 2 gitu. Itu krusial ya, karena ketika menurunkan kan kita kedepanin ya pangkatnya, kemudian pangkatnya dikurang. Pasti berbeda. 2 per 3 itu tidak sama dengan 3 per 2, maka harus hati-hati. Oke, kita turunkan menjadi pangkatnya 2 per 3 X, jadi 2 dikurang 3 itu min 1. Min 1 jangan lupa pangkatnya, penyebutnya tetap sama. Atau boleh juga dalam bentuk yang lain, Ustazah. Berarti 2 per 3 dikali 1 per, nih, seperti ini. Atau boleh juga 2 per 3 pangkat 3. Nah, gitu. Udah, insya Allah bisa dipahami ya untuk soal nomor 1-nya. Nah, untuk soal nomor 2-nya, ini kita punya 2 suku ya. Berdasarkan sifat turunan, maka kita turunkan dulu suku pertama masing-masing. Setelah itu kita turunkan suku kedua. Kalau kita lihat suku pertama ini termasuk apa, bagian apa? Ya, 7.2. We're talking about, yes, chain rule. Turunan berantai. Kenapa? Karena dia suku di dalamnya itu lebih dari satu suku. Sehingga format mana yang kita gunakan? Misalnya kita punya fx, ini kita punya fx pangkat gx gitu ya, maka turunannya adalah fx pangkat n gitu ya.
Maka turunannya adalah N dikali F aksen X, kemudian dikali Fx pangkat N kurang 1 gitu. Jadi jangan lupa turunan di dalamnya. Nah, setelah Ustazah periksa, banyak sekali yang lupa menurunkan yang di dalamnya. Jadi cuman N kali Fx pangkat N kurang 1. Padahal itu topik di 7.1, di soal nomor 1 gitu ya kan. Jadi ini another level about differentiations. Dia agak lebih naik level dibanding soal nomor 1. That's why ini jadi soal nomor 2 gitu. Kayak gimana caranya Ustazah? Ya udah, kita turunkan satu persatu. Kita pertama fokus dulu di suku pertama. Kita punya chain rule 4x kuadrat tambah 3 pangkat 5. Maka seperti biasa, pangkatnya maju ke depan. Ya menjadi 5 dikali. Turunkan yang di dalamnya. Yang mana tuh, Zah? Ini yang ini doang, tanpa pangkat. Artinya kamu punya PR 4x kuadrat tambah 3. 4x kuadrat turunannya adalah pakai cara yang nomor 1. Pangkatnya dikali ke depan, 8. Terus pangkatnya dikurang 1. Berarti jadinya berapa? Bener, 8x. Plus 3, turunannya 0. Jadi nggak usah tulis lagi. Dah, kelar untuk yang N dan F aksen X. Sekarang tulis lagi soalnya. Ya udah, berarti 4x kuadrat tambah 3. Tapi pangkatnya kurang 1. 5 kurang 1, 4. Apakah udah selesai, Zah? Udah. Apakah bisa disederhanakan? Bisa. Berarti tinggal kalikan aja ya ke dalam 5 kali 8x-nya. Jadinya 40x dikali 4x kuadrat tambah 3 tambah 4. Sampai sini sudah. Ada loh, Zah, yang ngalikan ke dalam. Jadinya 40 kali 4, 160x pangkat 3 tambah 120x tapi pangkat 4. Boleh tidak? Tidak sama ya. Jadi cukup sampai sini saja. Sudah benar gitu. Oke, kita lanjut yang B. Yang B ini sama, ini chain rule. Bedanya sama yang A, dia cuma satu suku gitu ya. Ya udah, seperti konsepnya, kita majukan pangkatnya, kita turunkan dalamnya, tulis lagi soalnya tapi pangkatnya dikurang 1 gitu. Ya udah, berarti kita punya 7. Berarti 3 itu pangkatnya, kemudian 7 tetap ditulis dikali dengan turunan dalamnya. X turunannya 1 min 2 per X nih, kita buatlah seri-serinya ya. Min 2 per X itu kalau kita ubah ke atas berarti min 2x pangkat min 1 kan. Ya udah, kalikan min 1 kali min 2, 2. X min 1 kurang 1, min 2. Jadinya 2 per x kuadrat. Saya hapus ya, ini kan cuma sele-sele kan. Oke, jadi kita punya 1 dikurang 2 per x kuadrat. Itu sebagai f aksennya. Kemudian tulis lagi soalnya. Menjadi X kurang 2 per X pangkat 2. Kenapa 2? Karena pangkatnya dikurang 1 seperti soalnya. Udah selesai. Boleh juga lebih sederhana lagi ya. Kita lihat ini. Dia kita kalikan 3 dan 7-nya. Jadinya berapa? Betul, 27. Terakhir nih, banyak banget yang salah. Ada yang dia ini dinaikkan ke atas, boleh sih, tapi masa ujung-ujungnya dikali, ujung-ujungnya ditambah, salah. Jadi ini ada 2 ya cara pengerjaannya. Apa aja itu, Zah? Yang pertama kamu pisahkan suku-sukunya. Berarti kita punya 3x pangkat 5 per 4x dikurang 7 per 4x gitu. Boleh, Zah, boleh. Yang nggak boleh tuh kalau A per B tambah C jadinya A per B tambah A per C, salah ya. Tapi kalau misalnya A tambah B per C, ini bisa, Zah, menjadi A per C tambah B per C. Ini benar. Kalau yang ini salah gitu ya.
Oke, kita sederhanakan ya. Jadi di sini ada 3x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 5 per 4x. Jadi kan ini 3/4-nya tetap nggak naik ya. Yang naik itu variabelnya, angkanya tetap di bawah. Berarti kita ini bisa jadi 3/4. Kita pakai cara eksponen. Kalau x pangkat 5 dibagi x berarti ini 1, 5 kurang 1, 4. Berarti kita jadinya pangkat 4 gitu ya. Terus ini juga 7/4, x-nya naik. Ingat, yang naik itu variabelnya ya guys, bukan angkanya. Angkanya tetap di bawah, jangan ikut-ikutan naik. Oke, berarti ini kita bisa turunkan. Berarti 3/4 kali 4 x pangkat 3 gitu ya. Kenapa gitu Zah? Ya udah, ini 4-nya ke depan, 4-nya dikurang 1. Kemudian negatif kali negatif positif, 7/4 x pangkat min 2. Jadi jawabannya 3x pangkat 3 ditambah 7/4x kuadrat ke bawahin. Itu cara pertama. Cara kedua bisa juga dengan naikkan ke atas gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Berarti kita punya 3x pangkat 5 dikurang 7/4. Ingat, 4-nya nggak berubah ya guys, cuman x-nya aja yang naik ke atas. Jadi sama dengan 3/4 x pangkat 5 kali min 1. Kalau dalam eksponen, x pangkat A kali x pangkat B, pangkatnya itu dijumlah. Berarti 5 ditambah min 1, 4. Nah, dikurang 7/4 x pangkat min 1. Udah sama kan? Yang ini sama yang ini. Ya udah, selanjutnya ngikutin yang ini aja. Udah sama hasilnya. Gitu. Oke, untuk nomor 3-nya kita punya y sama dengan 4x kuadrat kurang 1 dikali 3 kurang 4. Nah, dari jawaban-jawaban Ananda sekalian, nah Ananda itu menurunkan satu persatu gitu. Salah ya. Jadi ini caranya, ingat, sebelum menurunkan itu dia harus dalam bentuk sederhana. Apa bentuk sederhana itu? Ada 2 kalau pada konsep ini. Karena kalian belum belajar product rules kan. Product rules itu di paper 2 di kelas 11. Jadi untuk kelas 10 kalian tuh masih pakai yang sederhana. Kalau enggak, arahnya itu ke x pangkat n atau dalam bentuk e kali fx pangkat n. Nah, ini harus ke dalam ini atau ke sini. Karena ini lebih dari satu suku, pasti kalian arahnya ke sini gitu. Gimana cara mensederhanakannya? Ya udah kan sama-sama pangkat 1 ya. Ya udah tinggal kali aja. Namanya rainbow multiplications. Tinggal kita kalikan aja gitu ya. Yuk kita kalikan. Maka kita punya berarti y sama dengan 4x kuadrat kali 3, 12x kuadrat. 4x kuadrat kali min x berarti min 4x pangkat 3. Kemudian min 1 kali 3 min 3 min 1 kali min x plus x gitu ya. Nah, ya udah, sekarang tinggal turunkan aja. Berarti dy by dx-nya itu sama dengan 2 kali 12 24x. 3 kali 4 12x min 3 itu turunannya 0 tambah 1. Udah selesai, ini aja. Alhamdulillah. Lanjut nomor 4. Y sama dengan x kuadrat tambah 3x tambah 1 pangkat 6. Nah, yang ini kita turunkan ya. Berarti ingat ya, with respect to x artinya ya diturunkan terhadap x. Dy by dx.
dalam bentuk persamaan dia ya, bukan dalam bentuk titik atau dalam bentuk angka doang. No. Jadi kita sederhanain menjadi dy by dx equals to 6-nya maju ke depan, turunkan fungsi yang di dalamnya doang. Nah, satu-satu. Berarti kita punya 2x tambah 3x itu 3, 1 itu 0. Tulis lagi soalnya, x kuadrat tambah 3x tambah 1, pangkatnya dikurangin 1. Nah, udah selesai. Sampai sini aja. Udah benar. Boleh juga disederhanain, kaliin ke dalam, berarti ini kali ini gitu ya. 12x tambah 18 kali x kuadrat tambah 3x tambah 1 pangkat 5. Lanjut, nomor 5-nya. The gradient of the curve. Nah, kita cari gradient. Ingat gradient itu apa? Sebuah fungsi kita turunkan sekali, kemudian hasil turunannya ini kita substitusikan nilai x-nya sama dengan berapa. Kalau di soal ini sama dengan 2. Alurnya gitu ya, berarti kita butuh dy by dx dan butuh nilai x-nya berapa. Ya udah, kita turunkan dulu. Ini nggak bisa langsung diturunin, harus dalam bentuk chain rule. Caranya kita ubah, berarti y sama dengan 8 naikkan ke atas. 4x kurang 5, pangkat berapa? Min 1, karena dia naik ke atas. Boleh nggak jadinya gini, 8 per 4x dikurang 8 per 5. May not. Salah konsepnya ya, nggak boleh. Bolehnya seperti ini. Ya udah, kalau udah kayak gini, bisa kita turunkan pakai konsep chain rule. Apa itu konsepnya? Dy by dx equals to pangkatnya kalikan ke depan, berarti 8 kali min 1 min 8. Turunkan masing-masing, berarti 4x turunnya 4, min 5 turunannya 0. Kemudian tulis lagi, soalnya 4x kurang 5, pangkatnya dikurang 1 jadinya min 2. Ya udah, sama dengan min 32 dikali 4x kurang 5 pangkat min 2. Nah, tadi udah saya sampaikan, gradien itu ada sebuah kurva, kita turunkan sekali, hasilnya ini kita substitusikannya x-nya berapa? 2. Yaudah, ketika kita substitusikan x sama dengan 2, maka persamaannya menjadi dy by dx ini sama dengan gradien. Gradien itu lambangnya M. Nah, sama dengan min 32 dikali 4 kali 2. Kenapa? Karena x-nya 2. Kan 4x dah gitu. Dikurang 5 pangkat min 2. Sama dengan min 32 dikali 8 kurang 5. Ya, 3 pangkat min 2. Boleh juga seperti ini, min 32 per 3 pangkat 2 sama dengan min 32 per 9. Inilah jawabannya. Oke guys, kita lanjut ya untuk soal nomor 6-nya. Nah, di nomor 6 nih kita juga mencari gradien, dimana untuk mencari gradien tuh kita turunkan sekali dy by dx, kemudian kita substitute x-nya sama dengan 5 gitu. Jadi tugas kita sekarang menurunkan dulu. Oke, kita punya y sama dengan 15 per x kuadrat kurang 2x, maka bisa kita ubah menjadi bentuknya yang segaris gitu kalau bahasa kita mah. Jadi kita buat dia menjadi y sama dengan 15 dikali x kuadrat dikurang 2x, tapi pangkatnya menjadi ya min 1. Karena di awalnya positif, ketika dia naik ke atas menjadi negatif gitu. Ya udah, kita tinggal cari dy by dx-nya itu sama dengan 15 dikali pangkatnya min 1 dikali dengan turunan dalamnya. Masing-masing kita turunkan. X kuadrat turunannya
Ya, benar. 2x, kemudian min 2x turunannya min 2. Kemudian kita tulis lagi soalnya. X kuadrat dikurang 2x, pangkatnya dikurang 1. Min 1 dikurang 1 tuh min 2. Ada loh yang jawabannya min 1 kurang 1 tuh 0. Min 1 kurang 1 tuh tidak sama dengan 0 ya guys. Tapi min 1 kurang 1 tuh sama dengan min 2. Oke, sudah. Bisa juga kita sederhanakan menjadi lebih sederhana. Namun karena kita ingin mensubstitusikan nilai X-nya itu adalah 5, maka langsung aja gitu ya. Oke, berarti ini kita bisa sederhanakan ya. Kita kalikan ke sini itu minus 15, kemudian kali ke masing-masingnya juga boleh gitu. Berarti min 15 dikali 2x kurang 2 per x kuadrat dikurang 2x pangkat 2. Nah, when x equals to 5, then we got dy by dx equals to negatif 15 dikali 2 kali 5 dikurang 2 per 5 kuadrat dikurang 2 kali 5 dikuadratin. Maka kita dapat min 15 dikali 2 kali 5 itu 10 dikurang 2 itu 8 per 5 kuadrat 25, 2 kali 5 itu 10, 25 dikurang 10 itu adalah 15 gitu ya, kali 15 gitu. Ini habis, dapatlah jawabannya min 8 per 15. Inilah gradiennya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. The curve passed through the point A, 4, 2 and has equations. Find the gradient of the curve. Sama saja, kita ubah format fungsinya yang awalnya seperti itu, kita ubah menjadi Y sama dengan 2 dikali. Kita naikkan ya, berarti X kurang 3, tapi pangkatnya menjadi benar negatif, berarti negatif 2. Ya udah, berarti dy by dx equals to 2 times pangkatnya minus 2, turunkan dalamnya x turunannya 1, min 3 turunannya 0, kemudian tulis kembali soalnya x kurang 3 tapi pangkatnya dikurang 1. Nah begini, atau bentuk sederhananya menjadi minus 4 per X kurang 3 pangkat 3. Kemudian X-nya berapa? Kita lihat X-nya itu adalah 4. Jadi kita dapat gradien itu sama dengan min 4 per 4 kurang 3 pangkat 3. Sama dengan min 4 per 1 sama dengan min 4 gitu. Oke, yang terakhir nomor 8, kita punya Y sama dengan 1 per 2 akar X, berarti kita ubah ya. Y sama dengan setengah X pangkat min setengah. Kenapa gitu Ustazah? Ingat ya, ketika kita mau mengubahnya ke dalam bentuk yang garis lurus lah kita bisa bilang ya. Yang berubah itu ya hanya variabel dengan pangkatnya. Tidak berlaku untuk angka di depannya. Kalau koefisien ya udah kita keluarkan aja koefisiennya, baru pangkatnya. Akar X itu kan sebenarnya X pangkat setengah, karena naik jadinya X pangkat min setengah. Ya udah kita turunkan, berarti dy by dx equals to a half times minus a half, kemudian X pangkat, kalau dia pecahan tuh mudah ya, pangkat atas min 1 dikurang yang bawah, min 1 kurang 2 min 3, berarti min 3 per 2 gitu. Atau disederhanain menjadi min 1 per 4 akar X pangkat 3 gitu. Kemudian untuk mencari gradien kita substitusikan nilai X-nya. X-nya udah dapat belum? Belum. Caranya gimana? Kan taunya cuman Y doang. Ya udah, dari kedua fungsi ini
mana yang dia mengandung X dan mengandung Y. Yang ini ya. Karena kalau yang kedua ini dia hanya mengandung X doang. Makanya kita pakai yang ini karena kita Y diketahui dan kita nyari X gitu. Oke, kita mulai. Kita punya Y sama dengan 1/2 akar X. Berarti akar X itu sama dengan 1/2Y, sehingga X itu sama dengan 1/4 Y kuadrat gitu ya. Kemudian kita substitusikan, X nya itu sama dengan 1/4 kali 3 kuadrat karena Y nya 3, berarti sama dengan 1/. Ini bisa kita sederhanain ya, sebenarnya ini kan sama dengan 1/6 pangkat 2 gitu, atau bisa juga 6 pangkat min 2, berarti X itu 6 pangkat min 2. Ya udah, sama dengan min 1/4. Ini kan sebenarnya X pangkat 3/2, tapi kita X nya itu tahu, X nya itu adalah 6 pangkat min 2. Ya udah, berarti 6 pangkat min 2 gitu. Coret karena min itu sama dengan min 6 pangkat 3/4 gitu. Berarti sama dengan minus 216/4, itu sama dengan minus 54 gitu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena sudah kita bahas 8 soalnya, sudah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.